Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan ngaji bareng Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang masyhur disebut dengan Gus Baha. Sejujurnya kali ini saya lagi ngangen-ngangen nih, lagi memikirkan sebuah kata-kata hikmah dari kitab Hikam yang insya Allah begini redaksinya kurang lebih. La tai'as min qabuli amalin lam tajid wujudal uduri fihi farubbama kubilal amalu lam tudrok samratuhu ajilan. Mungkin harokatnya sedikit berbeda seperti yang saya lihat dalam beberapa syarah hikam. Ada syarah hikam Ghaisul Mawahib, ada syarah hikam Iqaulul Himam, ada syarah hikam Minahul Qudsiyah, dan ada syarah hikam Syarnubi, serta ada syarah hikam Syekh Ramdan Al-Buti. Nah, ketika menjelaskan la tai'as, Gus Baha itu memberikan contoh orang yang sholat. Misalnya seseorang ditakdirkan sholat belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas. Nah, kalau sudah begitu, tetap saja orang yang sholat tersebut jangan putus asa terhadap rahmat Allah kalau sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena terkadang sebuah amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berdasarkan kriteria hudurul qalbi itu tadi. Itu satu. Yang kedua yang ditekankan oleh Gus Baha, okelah kita mungkin sholat belum ikhlas, okelah kita mungkin sholat belum khusyuk, tetapi ada satu faktor qabuliyah yang patut kita syukuri. Apa itu? Yaitu bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan menjadi ahli sholat. Itu sudah keren. Ya, kita oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli sholat. Alhamdulillah, meskipun belum bisa khusyuk. Loh, kok bisa? Iya, karena di luar sana ada ribuan orang, bahkan ada miliaran orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditakdirkan menjadi orang yang ahli sholat. Nah, kita alhamdulillah sekali oleh Allah ditakdirkan menjadi bagian dari orang-orang yang mau sholat. Itu kan mantap. Nah, itu satu. Yang ketiga, itu Gus Baha juga mencontohkan bahwa ada satu kelompok orang yang mengadakan pengajian. Kalau itu majelis pengajian, majelis ilmu lah. Atau ada sekelompok orang yang mengadakan majelis zikir, kalau itu zikir, dan lain-lain. Nah, kemudian semua orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut, semua orang-orang yang duduk di majelis zikir tersebut kemudian dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bilang, semua orang yang berada di majelis tersebut saya ampuni dosa-dosanya. Nah, tiba-tiba ada saja malaikat yang usil, Gusti, itu ada beberapa orang di majelis pengajian tersebut datang bukan untuk ngaji. Kira-kira begitu. Datang bukan untuk zikir, tetapi datang karena ada suatu keperluan. Ada suatu keperluan tertentu, misalnya datang ke pengajian untuk mencari temannya, tapi karena malu dia duduk dulu beberapa saat, tidak langsung pergi hingga pengajian akhirnya selesai.
Nah, orang yang datang ke pengajian seperti itu pun sudah masuk kelompok orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena majlis mereka bukanlah majlis orang-orang yang merugi, tetapi merupakan majlis orang-orang yang beruntung. Jadi kembali lagi pada hikmah kitab hikam, la tai'as min qabuli amalin lam tajid wujudal huduri farubbama qubilal amalu malam tudrok samratuhu ajilan. Begini dah, itu tadi penjelasan Bustoha. Sekarang kita kembangkan. Misalnya begini, orang sholat, orang beramal, atau orang beribadah lainnya itu kan kemungkinannya dua. Pertama, orang yang sholat dalam kondisi khusyuk, dan yang kedua, orang yang sholat kondisi tidak khusyuk. Nah, tentu orang yang sholat dalam kondisi khusyuk kemungkinan besarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khusyuk dan ikhlas. Nah, kalau menggunakan teori kitab hikam, maka lalu gimana orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk? Orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk pun jangan berputus asa. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah seseorang, menerima ibadah seseorang bukan karena faktor kekhusyuannya, tetapi karena faktor misalnya dia bersemangat untuk sholat, atau karena faktor dia telah memakmurkan masjid dan lain-lain. Jadi jelas ya. Atau dalam bahasa saya kalau lagi ngobrol dengan teman-teman di pengajian, kalau kita sholat atau ibadah apapun, itu kan kemungkinannya kita ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaupun tidak ikhlas, maka nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Ya, jadi yang satu diterima karena khusyuk dan ikhlas, yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau diampuni. Jadi dua-duanya keren, dua-duanya positif thinking atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau ngamalin hikmah dalam hikam, la tai'as min qabuli amalin lam tajid wujudal huduri farubbama qubilal amanu lam yudrak samratuhu ajilan. Nah, jadi kalau dalam hadis ini kan ada amal yang disertai hudurul qalbi, kemudian ada amal yang tidak diketahui apakah dia dilakukan dengan hudurul qalbi atau tidak. Maksudnya begini, Bos. Kalau kita beramal dengan hudurul qalbi, itu terkadang kita bisa merasakan nikmatnya buah ibadah di dunia. Contohnya apa, Pak? Contohnya kita beribadah nikmat, suka sholat malam, senang hati tenang dan lain-lain. Itu kan merupakan salah satu bentuk buah dari ibadah yang kita lakukan ketika di dunia. Tetapi orang-orang yang belum bisa merasakan buahnya ibadah, manisnya ibadah di dunia, jangan putus asa. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang beribadah di dunia tidak berbuah sama sekali. Dalam artian nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, dalam artian nggak bisa meyakinkan dirinya kalau ibadahnya itu ikhlas. Tapi siapa tahu justru yang tidak ada tandanya tersebut nanti akan berbuah 100% di akhirat. Allahumma amin. Nah, selanjutnya, hikmah selanjutnya ini masih satu hikmah. Itu Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan intinya
Janganlah kamu senang dengan suatu ibadah yang buahnya tersebut kamu itu belum tahu, belum jelas. Kenapa? Karena perumpamaannya di sana adalah seperti mendung. Nah, mendung itu yang diharapkan dari mendung itu kan bukan sekedar hujan saja, tetapi yang diharapkan dari adanya awan mendung, dari adanya awan hujan adalah tumbuhnya buah-buahan, tumbuhnya pohon-pohonan. Ya kan? Nah, siapa tahu nanti mendung yang ada itu justru mendatangkan hujan badai, hujan banjir yang justru mendatangkan musibah itu. Dengan kata lain bahwa terkadang kita ibadah, buah dari ibadah di dunia itu bagaikan mendung itu. Dan kita jangan terlena misalnya dengan membaca aurat-aurat tertentu, doa kita jadi makbul, kata-kata kita didengar oleh orang. Jangan senang dulu. Nah, siapa tahu justru ibadah Anda itu dibayar cash, kontan di dunia, dan di akhirat nilainya nol. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tetapi kalau ibadah yang mantap kan di dunia berbuah, di akhirat juga berbuah. Allahumma amin. Dah, itu satu hikmah dari kitab hikam saja. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang dalam beribadah di dunia berbuah dan di akhirat juga berbuah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa ibadah ikhlas di dunia, khusyuk di dunia, dan akhirnya di akhirat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa beribadah dengan hudurul qalbi, ya enggak apa-apa, tetap husnudzon kepada Allah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku menurut persangkaan hambaku. Selanjutnya dijelaskan kalau dia menyangkaku baik, maka baiklah baginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.